Selamat pagi anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Mengawali seluruh aktivitas kami pagi ini, kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mengajar kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam renungan kami pagi ini. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab dari Kejadian. Kejadian itu di mana ya? Ada yang tahu nggak? Kejadian 1. Coba dibaca judulnya apa ya? Grace Victory. Apa judul di atas Kejadian 1? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Iya, oke. Itu panjang sekali ayatnya, jadi kita tidak membaca semua, tapi kita sudah tahu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, kita masih ada di sini nih, apakah penciptaan itu? Penciptaan adalah tindakan Allah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa dalam waktu 6 hari dan semuanya sangat baik. Jadi dari sini kita tahu, dari Alkitab kita tahu dunia dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan, bukan dari teori evolusi. Nah, anak-anak kita akan lihat Tuhan menciptakan hari pertama adalah terang. Sebelumnya gelap, lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka kegelapan sirna, kegelapan hilang, diganti dengan terang. Belum ada matahari waktu itu, tapi terang. Kemudian hari kedua Allah berfirman, jadilah cakrawala. Cakrawala itu memisahkan air di atas, air dan air di bawah. Jadi air di bawah kumpulannya samudra raya. Air di atas itu adalah awan-awan. Lalu kemudian hari ketiga Tuhan berfirman, hendaklah semua air di bawah berkumpul di satu tempat supaya muncul daratan. Lalu di daratan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuh-tumbuhan, kecil, besar, semua tumbuh di daratan. Kumpulan air itu disebut samudra raya. Wah, sampai di sini sudah Tuhan siapkan tempat. Ada tempat air, ada tempat tumbuh-tumbuhan darat, ada juga langit. Selanjutnya Tuhan akan menciptakan isinya. Hari keempat Tuhan berfirman, jadilah terang benda-benda penerang. Pada siang hari matahari, pada malam hari bulan dan bintang. Agar ciptaan Tuhan di malam hari menjadi indah, tidak gelap gulita. Ada yang menerangi, tidak terlalu terang seperti siang, boleh tidur kalau malam hari. Karena apa? Terangnya tidak terlalu terang. Wah, Tuhan bijaksana sekali. Benda-benda penerang ini menempati langit. Sekarang sudah ada ciptaan di langit.
Lalu hari kelima Tuhan berfirman, jadilah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Wah, langsung ikan-ikan menari-nari di lautan. Burung-burung menari-nari di udara. Menghiasi langit, menghiasi lautan. Luar biasa, Tuhan hanya berfirman, jadilah, maka semuanya jadi. Perkataan Tuhan itu sungguh berkuasa. Kalau kita berkata, jadilah pizza, mau berteriak 1 hari dengan suara kencang, mau berteriak 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, pizza tidak akan pernah ada. Kecuali jadilah pizza. Lalu mama atau mbak di rumah membuat adonan, membakar, baru ada. Nah, jadi cara Allah mencipta dengan manusia mencipta berbeda. Allah mencipta dengan berfirman, manusia mencipta dengan membuat dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Sudah selesai belum penciptaan Allah? Belum, baru 5 hari. Tadi kita sudah tahu Allah mencipta 6 hari. Apa yang Tuhan ciptakan pada malam hari? Pada hari ke-6? Coba, ciptaan apa yang belum ada nih? Manusia. Hewan di darat, manusia. Betul, hewan di darat dan manusia. Pada hari ke-6, Allah tidak berfirman anak-anak. Pada hari ke-6, Allah membentuk. Allah rela mengotori tangannya. Membentuk manusia dari tanah. Binatang dari tanah. Maka Allah menciptakannya dari tanah, lalu menghembusi nafas. Jadilah manusia hidup di darat dan binatang darat. Tuhan membuat aturan, binatang di air bebas hidup di air. Binatang di darat bebas hidup di darat. Tidak boleh ya binatang di darat hidup di laut. Karena apa? Saya tidak cipta kamu dengan insang. Hanya binatang di laut, di air yang boleh hidup di air dengan insang. Jadi binatang di darat hanya boleh di darat. Semua harus ikut aturan. Nah, anak-anak, semua ciptaan ini diserahkan Tuhan kepada manusia. Siapa ya nama manusia pertama? Ada yang tahu nggak? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Betul, Allah memberi perintah. Adam, Hawa, engkau adalah wakilku. Wah, mulia sekali ya. Allah mencipta maha besar, lalu sekarang ditunjuk Adam dan Hawa dengan semua keturunannya menjadi wakil Tuhan. Apa yang harus dikerjakan sebagai wakil Tuhan? Merawat taman, merawat bumi, merawat binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, dan juga boleh dimakan. Dari tumbuh-tumbuhan boleh dimakan, dari binatang boleh dimakan, tapi tidak boleh dibunuh semuanya. Nanti menjadi punah. Punah itu habis. Tuhan tidak mau ciptaannya habis. Nah, maka anak-anak, Tuhan memberikan alam ini dirawat oleh manusia. Tapi emang Adam dan Hawa bisa merawat hutan? Coba kita lihat. Bisa nggak Adam dan Hawa merawat hutan? Nggak bisa ya. Kita sudah pernah belajar Allah yang memberikan minum dengan menurunkan hujan. Tapi Adam dan Hawa boleh kalau mau buat rumah, potong pohonnya. Tapi tidak sembarangan. Tidak boleh potong semuanya. Lalu hutan boleh digundul, boleh sedikit untuk bercocok tanam, untuk menanam padi, menanam sayur-sayuran, cabai.
supaya manusia cukup. Tapi jangan semua ya, karena pohon ini perlu untuk menjaga air, menjaga tanah. Akar-akar pohon ini dia mengikat tanah sehingga tanah itu tidak longsor. Mengikat air sehingga air tidak semuanya hilang. Sehingga kita bisa melihat ada sungai. Ya, sungai sepanjang tahun. Dari mana ya? Tuhan mengatur supaya sungai-sungai ini bisa mengalir. Sehingga manusia cukup air, binatang cukup air, dan juga pohon-pohon di hutan juga cukup air. Lihat anak-anak, semua masih bagus. Langitnya masih biru, hutannya masih hijau, sungainya masih bersih. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Kita lihat lagi. Oh, bawah laut juga masih bersih. Bening ya, masih kelihatan ikan-ikan, karang. Ada tanaman laut, ada taman di laut. Senang nggak lihatnya anak-anak? Kalau begini. Coba. Senang ya, bersih semuanya, udaranya bersih. Airnya, sungainya bersih, lautnya bersih. Nah, Tuhan senang kalau semua dirawat seperti ini. Tapi anak-anak, manusia ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak merawat hutan. Mereka potong hutan dengan sembarangan. Buang sampah dengan sembarangan. Sehingga sungai-sungai yang tadi sekarang sudah mulai kering. Yang ada apa? Plastik, sampah-sampah. Laut juga apa? Penuh dengan plastik anak-anak. Aduh, ikan-ikan makan plastik. Kasihan tidak bisa dicerna. Maka banyak ikan-ikan yang mati. Lautan menjadi kotor. Kita mau mandi di laut juga menjadi kotor. Mau mandi di sungai? Wah, nggak mau kotor. Sudah terpolusi. Hutannya menjadi gundul. Akibatnya, tanah-tanah menjadi longsor. Apalagi akibatnya? Ini apa nih? Banjir bandang. Yang menderita siapa? Manusia. Manusia kena longsor, ditimpa tanah. Banjir bandang kena rumah, hanyut. Ada yang meninggal, nangis, kehilangan saudara. Anak-anak, kemarin di Bekasi banjir kan, jebol sungainya. Lalu damkar langsung turun membawa perahu karet, menjemput orang-orang yang rumahnya sudah tenggelam. Mereka sudah ada di atap rumah, dijemput. Pelan-pelan Pak, ibu saya sudah tua, ibu saya sakit Pak, bantu pelan-pelan diturunin, dijaga ya Pak. Diangkat. Lalu anaknya lagi, Pak, anak saya masih kecil, bantu diangkat pelan-pelan ya Pak. Damkar bilang, iya Bu, iya. Juga dari Basarnas datang. Kerjasama, ini bukan kebakaran, tapi bisa saling membantu ya. Dibantu. Saking derasnya arus air anak-anak. Kapal karetnya terbalik. Ibu yang tadi sama anaknya hanyut. Dicari di mana? Hilang. Airnya kotor.
Arusnya deras. Ibu sama anaknya hilang. Saudaranya berteriak, mana mama saya? Mana anak saya? Hilang anak-anak. Nangis, nangis. Tidak berhenti nangis terus. Dapat nggak? Nggak dapat. Sampai pagi ini, tadi Ibu Happy cek, udah dapat belum? Belum dapat. Mereka dibawa ke pengungsian, nangis-nangis minta dicariin terus. Belum dapat. Arusnya masih kencang. Mungkin sudah terbawa sampai jauh sekali. Nah, manusia yang memotong hutan, manusia yang membuang sampah sembarangan, terjadi banjir, manusia juga yang jadi korban. Nah, lihat nih. Anak kecil, mama, papa, kita mau kemana? Mau ngungsi, nak. Mau kemana? Mau ngungsi. Kenapa nggak di rumah? Rumah kita kena kebanjiran. Aku nggak suka ngungsi. Dingin, hujan, nggak ada selimut. Papa mama bilang, iya nak, ini banjir. Orang-orang buang sampah sembarangan. Jadi airnya tidak bisa mengalir ke laut. Terlalu banyak sampah. Mereka berkumpul di tempat pengungsian. Tidak belajar. Kenapa? Tidak ada sekolah. Tidak ada buku, semua hilang. Nah, anak-anak yang banyak itu disuruh, ayo anak-anak. Di pengungsian juga kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Tapi tetap sedih anak-anak. Ada yang kehilangan papa mama. Kehilangan kakak adik. Yang pasti kehilangan rumah. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan menghendaki agar hijau. Ya kan? Pohonnya tetap hijau, langitnya biru. Tapi manusia tidak bisa merawatnya. Sekarang masih bisa dirawat nggak Bu Happy? Bisa. Seketika kamu buang sampah pada tempatnya. Belajar ya anak-anak. Kalau di rumah ada tanah, kamu tidak tinggal di apartemen, ya boleh tanam bunga, tanam pohon supaya kota kita, kota Jakarta, kita tinggal kota Jakarta kan, tidak terlalu terpolusi. Ayo rame-rame menjaga alam. Ya. Nah, dalam Kejadian 1:31 coba kita lihat apa yang Tuhan bilang semula dalam ciptaannya. Coba Ralph membaca Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Iya. Jadi setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatakan sungguh amat baik. Tapi manusia merusaknya. Allah sedih. Karena itu anak-anak, Allah memberi perintah. Dan perintah ini tetap kepada Adam, kepada anak cucunya, tetap dikatakan rawat alamnya. Kalau kita merawat alam, berarti kita bersyukur kepada Tuhan telah mencipta kita, bersyukur kepada Tuhan telah mencipta alam. Jadi mari kita merawat alam ini dengan baik. Buang sampah pada tempatnya dan juga jangan main air, pemborosan ya, memboroskan air, memboroskan listrik. Karena semuanya sudah terbatas ya anak-anak. Kita harus mulai menjaga dari rumah kita tentunya. Karena kalau kita memboroskan air, maka orang-orang yang sekarang kan air kita ada dari PAM, ada dari air yang dibeli dari Aqua misalnya ya. Itu semua dari hutan. Kalau kita
menggunakan air dengan sembarangan, maka air itu akan banyak sekali ya diambil. Kalau air itu dari sumur, maka air itu akan semakin kering. Kita bisa kekurangan air. Demikian juga tisu, kertas, semuanya itu dari pohon. Kalau kita menyia-nyiakan tisu dengan kertas, bayangkan untuk satu tisu, satu kertas misalnya, harus dipotong satu pohon. Maka mari kita mengingat Tuhan mencipta sangat baik, maka mari kita merawatnya supaya baik. Tidak bisa lagi sungguh amat baik ya. Nanti setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru semua dipulihkan lagi. Laut yang polusi dipulihkan, udara yang polusi dipulihkan, sungai yang polusi dipulihkan, hutan-hutan yang gundul kembali dipulihkan. Sekarang ini kita hanya bisa menjaga, menanam pohon kembali ya. Jadi anak-anak, tugas kita belajar benar. Tapi juga nanti kalau kamu udah besar, kamu bisa berbagian merawat bumi, kamu juga punya tanggung jawab merawat bumi. Untuk apa? Untuk anak cucu kita juga. Supaya kita cukup, anak cucu kita juga cukup. Nah, sekarang coba satu orang lagi membaca. Jonathan, boleh dibaca satu kali lagi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Iya. Jadi Allah menciptakan sungguh amat baik alam kita ini. Mari kita bersyukur dan mari kita rawat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Ibu Happy berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk dunia ini yang telah Engkau ciptakan sungguh amat baik. Ampuni kami kalau kami tidak bisa merawat buminya Tuhan. Tolong kami dari kecil mulai belajar merawat bumi, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menanam tanam-tanaman agar udara bersih di kota kami, khususnya di Jakarta. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena banjir. Tolonglah mereka Tuhan, lindungilah mereka, jagalah mereka sampai mereka kembali ke rumahnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.